Sebanyak 6 truk pengangkut sampah dihentikan warga saat akan melakukan pembuangan ke tempat pembuangan sampah akhir Cijeruk pada Jumat kemarin. Langkah tersebut diambil karena warga menilai minimnya sosialisasi terkait rencana tersebut dan menolak adanya TPSA di wilayah mereka. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman datang ke lokasi untuk melakukan tatap muka dengan warga dan memberikan penjelasan mengenai rencananya. Meskipun audiensi sempat memanas, penjabat Bupati berhasil mencairkan suasana dan meminta kerjasama dari semua pihak. Warga menolak menandatangani komitmen bersama terkait operasionalisasi TPSA Cijeruk dan malah membubarkan diri dengan alasan tertentu. Saat pertemuan, Herman menjelaskan bahwa ini merupakan uji coba sanitari landfill dan jika terjadi kebocoran pihaknya akan melakukan perbaikan. Sebelumnya, warga telah mengirim surat keberatan ke DPRD Sumedang serta menyampaikan keberatan dalam rapat desa yang dihadiri Camat Pemulihan dan dinas terkait. Perwakilan warga Hendra menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan pemerintah yang datang tanpa pemberitahuan serta keberatan karena belum ada jawaban dan titik temu. Warga berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan masyarakat terkait rencana tersebut. Dalam insiden tersebut, 6 truk sampah akhirnya dibagi dengan 5 truk diarahkan menuju tempat pembuangan akhir Ciberem, Kecamatan Cimalaka. Sementara sisanya dibuang di bahu jalan nasional Cadas Pangeran atas setengah truk dan sisanya dibawa ke TPSA Cijeruk, Kecamatan Pemulihan. Diinginkan warga tuh sebenarnya tidak ada sampah. Jadi dari awal juga pas begitu pertama masuk ke sini ada informasi bahwa ada pembuangan sampah, itu dari awal kita juga udah nolak. Karena ini bentuknya sampah kan, dan kita terus terang untuk daerah sini sih buat warga di kita kayaknya belum lah gitu ya, nggak tahu nanti kalau berapa puluh tahun ke depan. Nah, jadi kita sementara nolak. Nah, terus yang berkaitan dengan kepentingan Pemda kan sebenarnya kan sumber atau ketersediaan lahan kepemilikan baik di Pemda sendiri atau pemerintah kan banyak. Nah, kenapa jatuh pemilihannya ke sini? Nah, terus yang kedua, di sini tuh satu daerah perbukitan, terus padat warga. Lalu yang kita khawatirkan tadinya hijau, sekarang ya gundul ya, gitu. Terus dan ada juga dampak sekarang tuh nanti ke air ya, sumber air itu sekarang udah pada sangat tercemar dan berkurang. Jadi beda dengan beberapa tahun yang lalu lah. Nah, makanya ini mohon kalau toh pun misalkan gimana ya dari kita mas sebenarnya prinsipnya nolak. Nah, adapun misalkan sekarang udah dibangun nih, dibuat aset, udah jadi aset Pemda ya diharapkan ya bisa dialihfungsikan karena kan memang udah jadi ada nilainya kan, baik dari sisi tanahnya atau bangunannya. Nah, buat kita juga nggak mau ngerugiin ke siapa-siapa kan gitu. Itu terus yang berikutnya apa dari sisi kontur tanah apa yang masih kita sih yang awam ya, yang awam teh jadi masih ngeri lah melihatnya. Terus di daerah sini juga kan kayak misalkan retakan tanah itu ada, terus di bawah tanah itu ada sumber gas dan sudah terbukti kan, ada pengoboran terus gagal. Nah, itu salah satu yang kondisi-kondisi yang ada di lingkungan sini gitu. Uji coba sendiri Pak, apakah ada sosialisasi sebelumnya dari nggak ada. Ini sih bukan uji coba ya, kita mah tadi ngehargain aja ke pimpinan daerah, penghargaan kita bahwa kita juga nggak mau disebut apa ya, kalau masyarakat itu jadi istilahnya nggak manut gitu. Ya kita sih bentuk penghargaan kita untuk Pemda. Sebaliknya diharapkan Pemda juga atau pihak-pihak terkait juga lebih menghargai kita gitu ke warga. Kalau misalkan memang ini dilihat gimana ya ke depannya tuh ya istilahnya jadi satu hal yang nantinya memang ada semacam manfaat yang bisa diambil gitu.